Ketika menikah dengan yang ganteng dengan cantik, sama-sama kaya, sama-sama bagus aura wajahnya, ternyata bercerai. Kenapa? Ternyata dia salah langkah. Dia kira kebahagiaan ada pada orang yang bagus postur tubuhnya. Itu bukan, bagi Allah itu tidak penting. Makanya Allah ketika membuat sebuah kekurangan pada seorang hamba, Allah tahu bahwa hamba ini punya kelebihan yang akan membuat dia nanti tersanjung di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Setelah beberapa pertemuan kita membahas beberapa hadis dalam kitab Adabul Mufrad tentang menjaga hubungan baik dengan tetangga. Malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang babul karam, bab kemuliaan, yang isinya nanti akan membicarakan tentang siapakah sosok orang yang dianggap paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, dan pertanyaannya adalah ayyun nasi akram. Wahai Rasulullah, manusia mana atau siapa di antara manusia yang paling mulia? Akram itu paling mulia. Maka orang-orang yang mendapatkan kelebihan di atas kemuliaannya disebut karamah. Nah, pertanyaan ini umum. Pertanyaannya umum, jadi yang ditanya siapa di antara manusia yang paling mulia, dan tentu yang dimaksud adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, qal akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bagus ketakwaannya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bagus ketakwaannya. Hadis ini belum berakhir, masih bersambung. Namun perlu kita jelaskan lebih dahulu. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bagus ketakwaannya, itu cocok dengan apa yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa.
Jadi Nabi menjawab apa yang dijawab Allah. Nah, dalam perkara ini catatan pertama bahwa kemuliaan itu baru bermakna ketika yang melihat adalah Allah. Karena seluruh keagungan, seluruh kemuliaan itu hanya milik Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Seluruh kemuliaan, keagungan hanya milik Allah. Maksudnya satu-satunya yang bisa membuat manusia mulia adalah Allah, dan satu-satunya yang bisa menghargai manusia yang mulia hanyalah Allah, dan satu-satunya yang menyediakan semua pembalasan yang paling baik kepada yang mulia, kepada orang-orang yang mulia juga hanyalah Allah. Maka tidak ada kemuliaan selain daripada Allah. Kita ini kadang-kadang sesama kita pasti ada pandangan-pandangan fulan baik, fulan kurang baik, fulan buruk. Tapi setelah kita memandang seseorang baik, apa yang bisa kita berikan untuknya? Paling naik gaji. Kalau bos melihat bawahannya orang yang baik, bos pun kadang-kadang hanya bisa mempromosikan jabatan. Untuk menaikkan gaji pun harus tunggu keizinan dari pusat. Setelah naik gaji pun rupanya setelah setahun, 2 tahun, naik cuma RM50,000. Pernahkah seorang pimpinan dalam kantor mengeluarkan isi kantongnya untuk menambah gaji bawahannya yang baik ini, yang mulia ini? Juga tidak. Kan tidak ada bos, kamu bagus, kerjamu bagus, tiap bulan gaji saya tambahkan untukmu. Enggak ada, Pak. Itu setelah kita dianggap mulia oleh sesama manusia. Jangankan keindahan surga, rumah kita pun tidak pernah kita berikan kepada orang yang kita anggap mulia. Maka tidak penting dianggap mulia oleh manusia, karena kita tidak dapatkan apapun kecuali hanya puji-pujian sementara. Enggak sanggup pun dia puji-puji terus-terusan. Tidak sanggup pun dia memamerkan kita di hadapan semua orang. Kecil sekali kalau pandangan manusia yang kita harap. Maka Nabi menegaskan catatan pertama dalam kalimatnya, sekaligus ini jawaban Allah, bahwa mulia itu pentingnya indallah, di sisi Allah. Lalu catatan kedua, kalau begitu, kalau kita menginginkan pandangan Allah, berarti kebahagiaan kita harap dari Allah, keabadian kita harap dari Allah, kesenangan kita harap dari Allah. Maka kita harus mengikuti kriteria Allah. Nah, sekarang baru dijawab sebagai catatan kedua kita. Kalau begitu, yang paling mulia di sisi Allah apanya? Ternyata jawaban Allah dan jawaban Nabi adalah ketakwaan. Dari sini, dari jawaban ini, yang membuat derajat seseorang paling berharga di sisi Allah dan paling tinggi di sisi Allah adalah ketakwaan. Kita sudah sering dengar takwa itu, disepakati bahwa takwa itu definisinya adalah imtisal li awamirillah atau imtisal awamirallah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah sekaligus meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sembunyi, atau baik di depan ataupun di belakang. Ini tetap disebut takwa ketika
kita mampu melakukan perintah dan mampu meninggalkan larangan. Ada orang merasa diri mulia, padahal dia cuma mampu melakukan perintah, tidak mampu meninggalkan larangan. Sembahyang ada, naik haji sudah, zakat bayar, tapi maksiat jalan. Jadi yang dilarang pun dia terobos, dua-duanya dia lakukan. Yang perintah dia jalankan, yang larangan pun dia lakukan. Ketika Nabi melarang untuk mencaci maki, ternyata orang yang salat ini caci maki, berarti dia tidak dianggap takwa. Karena takwa itu harus berbarengan antara taat dalam melakukan perintah dan taat dalam meninggalkan larangan. Ada orang yang taat dalam meninggalkan larangan, tapi tidak taat pada perintah. Yang dilarang dia tidak lakukan, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, dia tidak makan riba, tapi salat pun tidak. Kan banyak orang begini, Pak. Jadi kata orang, godnya god tak urang, bagus orangnya, baik sekali orangnya, enggak ganggu orang, enggak ganggu tetangga. Lalu orang nyambung, tapi masalah salat, enggak salat kan urusan dia. Maksudnya dia mau bilang, orang itu walaupun baik, enggak ganggu apa-apa di komplek dia tinggal, tidak mengganggu orang kampung, tidak mencuri, tidak tapi enggak salat. Orang mengatakan, itu kan urusan dia dengan Allah. Betul urusan dia dengan Allah, tapi menunjukkan dia bukan orang takwa. Kalau level takwa ini hilang, berarti yang gagal adalah ibadah. Karena seluruh unsur ibadah targetnya takwa. Salat itu targetnya adalah meninggalkan keji dan mungkar. Keji dan mungkar termasuk bahagian ketakwaan. Kalau habis salat belum tinggalkan keji mungkar, berarti salatnya gagal, tidak mencapai hasil. Puasa Ramadan, jelas Allah katakan la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan engkau termasuk golongan yang bertambah ketakwaannya. Berarti habis Ramadan masih model hidup dengan pinjam uang dengan cara kredit, berarti tidak berhasil Ramadannya, gagal karena ketakwaan enggak dapat. Pulang haji, kata Nabi, ciri-ciri orang yang mabrur setelah pulang haji, bagus bicaranya, dermawan orangnya, lalu dia menjadi orang yang menebarkan kedamaian. Jadi pulang haji orangnya tidak lagi menjadi provokator. Ana tak pebruk kena, tak pebruk kedih. Enggak ada lagi itu membuat kacaunya kampung, apalagi sampai membuat kacaunya masjid. Tidak ada lagi. Tapi kalau tahu haji mentangnya buat masih itu juga kerja, berarti hilang target haji, hilang, berarti tidak takwa. Maka orang banyak hari ini terjebak merasa diri takwa, padahal dia timpang. Takwa itu dua-duanya. Itu yang perlu direnungkan. Kemudian ketika Allah dan Nabi menyebutkan yang paling mulia di antara kalian adalah yang takwa, dengan ini terbentuklah pagar bahawa seluruh unsur-unsur lain itu tidak penting di sisi Allah. Karena manusia sering terjebak merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, lebih takwa ketika berada di unsur yang berbeda. Padahal Allah cuma lihat siapa di antara kalian yang paling bagus mengamalkan perintah, paling taat meninggalkan larangan, itu sudah yang terbaik menurutku, kata Allah. Maka terbuatlah penghalang, ternyata bagusnya jasad, cantiknya postur tubuh bukanlah indikator kemuliaan, bukan salah satu pengukur kemuliaan. Karena ada orang kadang-kadang terjebak begitu, Pak.
Jadi orangnya tinggi, putih, bersih, tidak ada hitamnya sedikit pun. Jangankan tai orang, tai lalat pun tak ada. Kalau senyum indahnya minta ampun. Jenggot bagus, rapi, bahkan pasang jambang sampai brewoknya cantik sekali. Lalu orang mengira ini ciri-ciri orang takwa. Tidak. Ternyata tubuh, postur tubuh tidak menjadikan salah satu pengukur ketakwaan. Kecantikan seorang perempuan, kelembutan wajahnya tidak juga menjadi sebuah pengukur. Banyak orang yang menikah dengan orang ganteng dan orang ganteng menikah dengan orang cantik, ternyata menyesalinya. Kalau kita pikirkan bodoh bercerai ketika menikah dengan yang ganteng dengan cantik, sama-sama kaya, sama-sama bagus aura wajahnya, ternyata bercerai. Kenapa? Ternyata dia salah langkah. Dia kira kebahagiaan ada pada orang yang bagus postur tubuhnya. Itu bukan, bagi Allah itu tidak penting. Makanya Allah ketika membuat sebuah kekurangan pada seorang hamba, Allah tahu bahwa hamba ini punya kelebihan yang akan membuat dia nanti tersanjung di akhirat. Kalau kita mengukur tubuh sebagai faktor ketakwaan, kita ini kan orang yang enggak jelas, Pak. Faktor tubuh kita juga enggak jelas, postur tubuh juga enggak jelas. Wajah juga enggak tahu. Mirip Arab sikit, tapi sikit kali. Kemudian mirip Cina sikit, mirip India banyak, kemudian mirip ini, macam-macam mirip. Mirip orang Portugal sikit, tapi cuma di tulang punggung belakang aja. Ana jelah apa urang. Maka tidak perlu kita berputus asa dengan urusan ini. Orang-orang Afrika Allah lahirkan dalam keadaan bentuk kulit hitam legam. Hitam legam. Tapi seandainya postur jadi pengukur, merekalah orang yang paling dizalimi oleh Allah. Makanya Allah tidak memperhatikan itu. Jadi enggak usah sok-sok teng, punya bahasa kadang sok teng, sok ganteng. Membuat postur, kemudian berjalan diatur. Kalau ceramah, Masya Allah harus pakai berlengkap atribut. Kemudian enggak boleh ini, enggak boleh itu, kopiah, pakai surban, macam-macam. Pakaian, postur tubuh bukan jadi pengukur. Bahkan banyak yang tertipu dengan itu, sehingga orang mengeluarkan kalimat ku fikir malim, rupanya kau palih orang. Kan ada dengar rupa kalimat itu kan? Waktu ada orang yang pintar ceramah segala macam, ujung-ujungnya ahli maksiat. Orang akan mengatakan apa? Ku fikir lewatnya kau malih orang, rupanya kau palih orang. Begitu Pak. Kita terjebak. Itu bukan faktor ketakwaan, dan itu bukan orang yang dimuliakan Allah. Allah sendiri menyindir dalam Al-Quran. Tunggu sebentar Pak, saya cari ujungnya dulu. Ujungnya nanti Allah mengatakan wa minan nas, sudah dapat. Wa minan nasi ma yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, kata Allah. Di antara golongan orang-orang, yu'ajibuka qauluhu fil hayatid dunya, ada orang-orang kata Allah membuat engkau takjub dengan perkataan-perkataannya. Pintar sekali kalau bicara, keluar kalimat-kalimat yang indah. Asal kita dengar takjub, terpesona, kita tidak bisa berpaling darinya. Bagus sekali kalau dia bicara menarik hati orang. Wa yushhidullah ala ma fil qalbi, kemudian dia mempersaksikan Allah seakan-akan Allah di dalam hatinya. Padahal Allah katakan wa huwa aladul khisam, dialah penentang Allah yang paling kuat. Itu banyak yang terjadi begitu. Ini bukan jangan bangga dengan urusan ini. Yang kedua, dengan munculnya kalimat yang paling mulia adalah yang takwa, Allah ingin membuang sebuah pemikiran kita bahwa yang takwa itu bukan orang-orang yang berada pada organisasi-organisasi tertentu. Karena selama ini orang merasa diri paling takwa ketika sudah masuk kelompok tertentu. Jadi sang-sang yang paling mulianya kalau kelompok A,
Kalau sudah masuk ke situ paling mulia, seakan-akan. Lalu kalau masuk kelompok B, dia merasa kelompok A itu tidaklah baik. Yang A merasa B tidaklah baik. Sehingga muncullah banyak orang hari ini beragama dengan masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Lalu mulailah dia merasa dirinya lah yang paling baik. Padahal Allah sudah jawab, tidak penting bagi Allah engkau Muhammadiyah kah, NU kah, Salafi kah, engkau Wasliyah kah, engkau apa saja, tidak penting bagi Allah. Yang penting attaqakum, siapa yang paling takwa kepada di antaramu. Katanya wahana sibuk, asal sudah masuk satu kelompok bagi kamu kalau bukan orang kita, bukan, itu bukan orang. Berarti kalau bukan orang dia bukan orang. Nah, ini sebuah jebakan-jebakan dalam pemahaman. Sekaligus dengan kalimat takwa, Allah ingin mengatakan bahawa yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling alim, tapi paling takwa. Allah enggak sebut paling alim, tapi paling takwa. Jadi orang alim mana yang paling tinggi derajatnya? Yang takwa. Setelah mengetahui isi kitab, dia amalkan. Setelah hafal Quran, dia amalkan. Bukan yang alim cuma bisa baca kitab, tapi kemudian tidak mampu mengamalkannya. Lain asal kitab, lain berbuat. Maka jangan sampai merasa nya orang alim. Allah tidak sebut alim paling mulia. Allah sebut yang paling takwa. Kalau alim banyak faham ilmu agama, tapi semakin buruk akhlaknya, malah dia terburuk di akhirat. Ingat hadis Nabi bahawa yang dicampakkan di neraka pertama sekali di antara 3 orang, satunya adalah orang yang alim. Lalu Allah tanya, kenapa engkau menuntut ilmu Al-Quran? Kenapa engkau menuntut ilmu ini? Apa jawaban dia? Dia berkata di hadapan Allah, ku tuntut karena mengharap ridhamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau bohong. Di dunia engkau tuntut ilmu, bertahun-tahun engkau di pesantren tuntut ilmu hanya untuk membuat orang lain memanggilmu alim. Jadi supaya dipanggil alim, supaya dicium-cium jaro, dak cium jaro, supaya kalau pergi ke walimah yang lain ngantri kita dihidang. Jadi supaya diingin legok. Itu semua malah menjadi penghuni neraka pertama. Ketika niat menuntut ilmu hanya untuk dipuji orang. Maka oleh karena itu, kita yang berada di masjid, walaupun kopiah kita mungkin kuning-kuning bacut, atau kemungkinan postur tubuh kita hanya jelah, baju pun bukan baju koko, ada yang pakai baju kemeja, kan? Ada yang tidak pakai kain sarung, maksudnya pakai lain, bukan hanya jakrung sama sekali, telun. Ada yang pakai celana, ada yang pakai ini. Jangan kira itu juga menjadi faktor kerendahan. Bisa jadi itulah orang yang takwa. Selama dia setelah tahu, langsung dia takut kepada Allah, dia lakukan apa yang diperintahkan, dia tinggalkan apa yang dilarang. Dulu mungkin dia tidak tahu bahawa riba itu haram. Semenjak tahu, benar-benar dia jaga agar jangan jatuh lagi ke dalam dunia itu. Takwa. Bukan habis tahu dari kitab lalu kemudian dia lakukan, lalu menjadi orang takwa. Tidak, kita banyak terjebak dengan urusan ini. Nah, inilah yang pertama Nabi jawab, bahawa manusia paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nabi disambung hadisnya, qalu laisa an hadza nas'aluka. Setelah Nabi jawab itu, orang yang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Bukan jawaban itu yang kami maksud. Rupanya orang ini punya maksud lain. Nabi sudah jelaskan, di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Lalu orang yang bertanya mengatakan, betul ya Rasulullah, tapi kenyan, bukan itu yang ingin kami tanyakan, bukan itu yang kami maksud. Lalu Nabi jawab yang kedua. Apa kata Nabi? Fa akramun nas Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Oh, begitu kata Nabi. Berarti manusia yang paling bertakwa adalah Nabiullah Yusuf. Manusia yang paling mulia adalah Nabiullah Yusuf, anaknya Nabi Allah, yaitu Yaqub. Anaknya Khalilullah, yaitu Ibrahim Khalilullah. Jadi maksud Nabi,
Nabi mungkin mencoba menebak jawaban yang engkau inginkan apa ni. Tadi sudah disebut sama Nabi secara umum. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan kedua, pertanyaan yang dimaksud. Oh, kalau begitu mungkin yang kau maksud orang. Kalau orang, kata Nabi, yang paling mulia di atas dunia ini adalah Nabi Allah Yusuf, anaknya Nabi Yaqub, anaknya Nabi Ishaq, anaknya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi langsung menyebut nama manusia yang paling mulia di sisi Allah. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nabi tidak menyebut dirinya sendiri? Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran menyebut tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah manusia yang paling bagus akhlaknya di atas permukaan bumi. Kenapa Nabi tidak menyebut dirinya? Para ulama menjawab, ini bahagian daripada tawaddu'nya Nabi. Nabi tidak ingin menyebut dirinya karena kerendahan hatinya. Dan tanpa menyebut pun orang sudah tahu bahawa tidak ada yang lebih mulia. Makhluk Allah di permukaan bumi ini tidak ada yang lebih mulia kecuali Nabi SAW. Semua para Nabi pun di bawahnya. Nanti di akhirat pun cuma Nabi Muhammad yang bisa membuka pintu surga. Lalu kemudian beliaulah yang bisa memberi syafaat kepada seluruh umat. Di saat Nabi-Nabi lain tidak bisa dan tidak mau memberinya. Nah, di sini kenapa Nabi sebutkan Nabi Yusuf? Karena pertanyaannya kemuliaan. Orang mulia itu dijalani kehidupannya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jadi pertama tadi Nabi tidak ingin meninggikan dirinya di hadapan yang bertanya. Yang kedua, ada apa sehingga menyebut Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf alaihi salam menjalani kehidupan yang paling mulia. Makanya ketika di awal surat Yusuf, kada Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya kisah. Jadi kisah terbaik yang pernah ada dalam perjalanan kehidupan adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa disebut perjalanan yang paling mulia? Kenapa disebut hidup yang paling mulia? Diawali dengan cerita kasih sayang di antara keluarga yang timpang. Ya, artinya tidak adil berbagi kasih sayang dari seorang ayah. Lalu terkorbankanlah Yusuf yang tidak tahu apa-apa, dibuang ke sumur. Ya. Nabi Yusuf bertengger dalam kegelapan 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Lalu kemudian baru lewat musafir ingin mengambil air di sumur. Nabi Yusuf meraih ember itu, dalam tafsir disebutkan tafsir Qurtubi. Jadi Nabi Yusuf dibuang ke sumur, bukan sumur yang banyak airnya, tapi sumur tua. Dan Nabi Yusuf tersangkut, tidak masuk ke dalam air, tapi beliau bertahan. Ya, kecil, dibuang ke dalam sumur yang gelap gulita, kecil. Bayangkan dari seorang yang pernah menceritakan mimpinya kepada ayah bahwa dia akan menjadi seorang Nabi, tiba-tiba dibuang ke sumur, diangkat. Setelah diangkat, diambil oleh pedagang ini, dan mereka bergembira, berarti ada budak baru yang bisa kita jual. Apalagi tampan, harganya mahal, dijual ke Mesir, lalu dibeli oleh pegawai istana, oleh salah satu menteri. Lalu kemudian menteri itu punya istri, ternyata mencintai Yusuf. Ketahuan bahawa ternyata bukan Yusuf pelakunya, tapi Zulaikha lah pelakunya. Demi menjaga nama baik istana, dikorbankanlah Yusuf. Falabisa fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf terpaksa masuk penjara berpuluh tahun karena korban fitnah dari seorang istri raja. Maka cukup bahaya istri raja. Istri menteri, istri pejabat kok bahaya. Bayangkan, Masya Allah, terkorbankan hatinya. Bagaimana Yusuf, bagaimana Yaqub ditinggalkan oleh Yusuf, ditipu oleh anaknya, diambil domba, disembelih, dilumurkan ke baju Yusuf, lalu kemudian dinampakkan kepada ayahnya. Lalu mereka berkata, laqad akalahu zi'bu, telah dimakan Yusuf wahai ayah oleh serigala. Ayahnya tahu ini daming kazib, ini darah yang palsu. Dan Yaqub tahu dia dibohongi oleh anak-anaknya. Dari mana dia tahu? Darahnya ada di baju, bajunya tidak koyak. Baju tidak koyak. Bagaimana dimakan sama serigala? Ada darah tapi baju tidak koyak. Di situ kebohongan orang berbuat maksiat. Makanya pelaku selalu
ada celah untuk mengetahui hasil kejahatannya. Selalu ada. Walaupun CCTV sudah dirusak, lalu ditembak di dinding berapa kali, tetap ada celah. Itu contoh. Contoh saja. Kan enggak ada terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terus bergulir Yakub sampai buta menangis. Dan akhirnya 20 tahun berikutnya baru dipertemukan dengan Yusuf dengan cerita yang sangat panjang. Yusuf menjalani hari-hari terus sampai benar-benar diuji Allah dengan gelombang-gelombang kehidupan. Dan inilah yang membuat Yusuf mulia. Di mana titik puncak kemuliaan Yusuf? Dia memaafkan abang-abangnya yang membuangnya ke sumur. Masya Allah. Kalau kita mana ada apa? Kan kita balik buang. Begitu kita, kan Yusuf ujungnya kan jadi Menteri Keuangan. Ketika ketemu sama abangnya kan bisa saja dia buat skenario yang baru, dia buang abangnya ke sumur satu-satu. Tapi tidak. Yusuf memaafkan mereka dan akhirnya mereka berkumpul kembali dalam kebahagiaan. Abang-abangnya kembali menyadari dan taubat dan akhirnya mereka semua menuju ke pintu surga karena kemuliaan Yusuf alaihissalam. Cukup indah cerita, lebih dari sinetron. Bapak kalau download di YouTube cerita Nabi Yusuf yang dibuat, itu 40 jilid, Pak. Coba download. Bapak lihat, sudah ada terjemahnya, Pak. Jadi daripada nonton bola atau terusan, Bapak download di YouTube, kepuman indiho mubinai, wabiraya. Bapak lihat di YouTube kisah Nabi Yusuf dari 1 sampai 40 jilid kalau saya enggak salah. Itu dibuat dari awal dan itu ceritanya lebih lengkap karena digabungkan kisah-kisah dari berbagai saduran. Kalau Al-Quran kan umum mengisahkannya. Jadi nikmati bagaimana indahnya perjuangan Nabiullah Yusuf. Maka Nabi mengatakan dialah yang paling mulia. Lalu ternyata qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami tanya ya Rasulullah. Kalom. Orang ini ternyata mengatakan bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah, bukan nama ya Rasulullah. Di situ Nabi menjawab kali ketiga, qal fa'an ma'adinil arab tas'aluni. Oh, kalau begitu yang engkau tanya maksudnya tentang orang-orang asal usul orang Arab ini, maksud Nabi. Jadi yang kalian tanya ini tentang asal usul orang Arab. Itu maksud kalian. Maksud kalian di antara kita orang Arab ni siapa yang paling mulia? Lalu mereka menjawab qalu na'am. Itu yang kami maksud ya Rasulullah. Di antara kita orang Arab ni siapa yang paling mulia? Apa jawaban Nabi? Fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqihu. Orang Arab yang paling mulia yaitu ketika dia mulia nasabnya di waktu jahiliyah, lalu dia masuk Islam, dan nasabnya juga mulia iza faqihu kalau mereka mendalami agama Islam ini. Jadi maksudnya Bani Hashim dulu di jahiliyah, Quraisy dulu jahiliyah, Bani Abdul Muttalib juga jahiliyah. Ketika masuk Islam, semua nasab-nasab penjaga Kaabah ini yang mulia ini juga akan mulia. Syaratnya pahami agama. Jadi kalau begitu apa Nabi mau jawab? Semua orang Arab mulia bukan karena nasab, tapi karena memahami agamanya. Maka hari ini jangan bangga-banggakan nasab. Long turunan Nabi, long turunannya, long turunan je. Dia banggakan. Padahal ilmu agama enggak ada. Ngaku turunan Nabi, but pancuri manok. Nama-nama turunan Nabi. Kerja apa? Sabu. Korupsi. Lalu mengaku mulia. Apa jawaban Nabi? Tidak ada yang mulia dari nasab-nasab jahiliyah. Karena semua turunan Nabi itu pernah mengalami masa jahiliyah. Tidak ada yang mulia kecuali ketika mereka sudah berada dalam Islam dan memahami agama ini dengan baik. Sekali lagi Nabi ingin katakan, nasab bukan faktor kemuliaan. Maka kita yang mungkin turunan enggak jelas keturunan kita apa. Artinya kakek kita pun dulu cuma jak-jak ublang saja. Di kampung pun enggak dikenal. Tapi ketika kita mulai memahami agama dengan baik, disitulah kemuliaan itu muncul di sisi Allah. Jadi ini membuat kita harus berhati-hati ketika kita merasa diri bahwa kita turunan orang-orang mulia. Ini kan penyakit orang Aceh kan nyanyi nak buat. Merasa diri turunan orang mulia, turunan raja, turunan indatu, turunan aulia, sehingga kita menjuluki diri kita Serambi Mekah. Sembahyang tidak ada, duduk di kedai kopi enggak tutup-tutup, Jumaat tidak pergi.
buat konser di mana-mana. Ya. Ini pekerjaan hari ini. Lalu kita merasa diri mulia. Jangan fikir nanti waktu di akhirat ketika malaikat sedang menghisap satu-satu disuruh absen antri, lalu dia tanya, dari mana? Aceh. Dari Aceh, wahai malaikat. Oh ya, dari Aceh. Oh Aceh, langsung surga, surga saja. Tak usah dihisap lagi, langsung surga. Sang-sang na hadis tentangnya. Nah, maka selalu ceritanya membangga-banggakan seakan-akan kemuliaan enggak penting, yang penting nasab. Yang penting orang Aceh. Nyan tabi lauta ada. Makanya hancur-hancuran maksiat hari ini kenapa? Merasa hebat setelah berbuat maksiat. Ini penyakit membangga-banggakan nasab, sehingga Nabi perlu memberitahu iza faqihu, nasab yang baik hanya yang faham agama dan menjalankannya. Jadi kesimpulan kita, semuanya bergulir hanya pada satu perkara, yaitu ketika mengenal agama dengan baik. Tidak ada urusan yang lain. Nabi Yusuf pun tadi disebut paling mulia karena paling sabar, paling faham tentang urusan agama, sehingga beliau paling tinggi derajatnya di antara para nabi dalam urusan menjalani kehidupan.